mahasiswa dari Universitas Wadai Gunung Jati Cirebon dari Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen. Oke, tentunya di video kali ini saya ingin memberikan pemahaman suatu materi yang berjudul pembelajaran organisasi. Mungkin kita langsung lanjut saja ke pemaparan materinya. Pembelajaran organisasi. Pembelajaran organisasi adalah proses menciptakan, mempertahankan, dan mentransfer pengetahuan dalam sebuah organisasi. Sebuah organisasi meningkat dari waktu ke waktu karena mendapat pengalaman. Dari pengalaman inilah ia mampu menciptakan pengetahuan. Selanjutnya ada tingkatan organisasi pembelajaran. Dalam tingkatan organisasi pembelajaran, ada beberapa tingkatan. Yang pertama ada tim pembelajaran, yang kedua membangun visi bersama, yang ketiga mental model, yang keempat personal mastery, yang kelima berpikir sistem. Dan selanjutnya ada teori pembelajaran dalam organisasi. Teori pembelajaran organisasi dibagi menjadi 3, ada operant conditioning, ada classical conditioning, ada social learning theory. Dan untuk model pembelajaran masyarakat dibagi menjadi 4, ada proses memperhatikan, proses mengingat, ada proses mesin untuk meniru, dan ada proses pemberdayaan atau penguatan. Cara manajer menjadikan organisasi pembelajaran. Cara dalam menjadikan organisasi pembelajaran, yang pertama ada pembelajaran analitis, yang kedua pembelajaran sintes, yang ketiga pembelajaran eksperimen, yang keempat pembelajaran interaktual, yang kelima pembelajaran struktural, yang keenam pembelajaran institusional. Karakteristik organisasi pembelajaran dibagi menjadi 3 karakteristik. Yang pertama yaitu gagasan baru merupakan syarat bagi organisasi pembelajaran. Yang kedua, pengetahuan baru harus ditransfer ke seluruh organisasi. Yang ketiga, perilaku organisasi harus berubah sebagai hasil pengetahuan baru. Untuk selanjutnya, aspek strategis organisasi dan hambatan pembelajaran. Organisasi belajar berkaitan erat dengan upaya mencari jawaban bagaimana organisasi mengantisipasi perubahan lingkungan yang cepat agar bisa bertahan dan tampil sebagai pemimpin di bidangnya. Yang pertama, organisasi belajar. Organisasi yang adaptif dan responsif terhadap lingkungan eksternalnya sekaligus kuat dan dalam integrasi internalnya. Yang kedua, organisasi belajar. Proses di mana anggota organisasi mendeteksi berbagai kesalahan kemudian mengoreksinya melalui berbagai tindakan dan atau restrukturisasi organisasi. Yang ketiga, organisasi belajar. Proses yang menunjukkan tim manajemen mengubah pembagian model mental organisasi pasar dan pesaing mereka. Organisasi belajar membutuhkan komitmen pada organisasi dan perlu menghilangkan liga penghalang belajar, yaitu berpikir pragmatik, kompetitif, dan reaktif melalui perubahan cara berpikir. Dengan cara memiliki knowledge game menyeluruh, memiliki peran penting dalam komunitasnya, memiliki kemampuan bahasa, menjelaskan dan menerima perbedaan pendapat sehingga mampu mengubah sikap reaktif menjadi kreatif. Selanjutnya, resistensi dan solusi pemecahan masalah dalam pembelajaran organisasi. Anggota organisasi tidak sadar menolak pembelajaran. Yang pertama, fokus pada fragmentasi daripada sistem. Yang kedua, menekankan kompetisi di atas kerjasama. Ketiga, meskipun tidak ada yang salah dalam kompetisi, paradigma ini berakibat pekerja bersaing dengan berbagai orang dengan siapa mereka perlu berkolaborasi untuk mendapatkan akses. Yang keempat, menjadi reaktif daripada kreatif dan proaktif. Dalam menghadapi resistensi terhadap pembelajaran di organisasi perlu ada tindakan. Tindakan yang pertama yaitu proses penyadaran tentang perlu adanya kebutuhan perubahan. Yang kedua, perubahan memperkuat adanya daya dorong atau daya ungkit perubahan dan tindakan perubahan resistensi. Yang ketiga, membawa kembali organisasi pada keseimbangan baru. 3 fungsi kunci dalam membangun organisasi pembelajaran. Membangun komitmen pada pembelajaran. 1. Membuat pembelajaran sebagai komponen visi dan tujuan strategis. 2. Investasi dalam pembelajaran. 3. Mempromosikan luas tentang nilai pembelajaran. 4. Mengukur tolak ukur penelusuran pembelajaran. 5. Menciptakan penghargaan dan simbol pembelajaran. Bekerja untuk membangkitkan dan dampak. 1.
Implementasi program perbaikan terus-menerus. 2. Meningkatkan kompetensi pekerja melalui training dan membeli keahlian dari organisasi. 4. Eksperimen dengan gagasan dan proses kelas dunia. 5. Identifikasi mental model proses organisasi. Bekerja menggeneralisir gagasan dengan dampak. 1. Menciptakan prasarana yang menggerakkan gagasan sepanjang batas organisasi. 2. Muter pekerja dari batasan fungsional dan divisional.